Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Octavia Nursapari dengan NIM L11A11972 dari kelas R003, Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang standar dan pedoman penilaian pengelolaan hutan produksi lestari. Sebelum kita membahas tentang standar dan pedoman penilaian PHPL, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari pengelolaan hutan produksi lestari itu sendiri. Pengelolaan hutan produksi lestari atau PHPL merupakan perwujudan dari konsep pembangunan berkelanjutan di bidang kehutanan. Untuk mencapai tujuan PHPL diperlukan sistem pengelolaan hutan produksi yang menjamin kelestarian fungsi ekologi, fungsi sosial hutan, dan fungsi ekonomi. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, ada sebuah pernyataan yang menyebut bahwa hutan adalah kesatuan ekosistem yang merupakan lahan dengan sumber daya alam hayati dan berpadu dengan alam. Dan sedangkan fungsi sosial tercapai jika keberadaan hutan dapat memberi dampak positif bagi perkembangan kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya. Fungsi sosial juga tak terlepas dari terciptanya solidaritas antar masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Sedangkan dalam fungsi ekonomi, pengelolaan hutan tak dapat dilepaskan dari hutan menjadi sumber daya yang meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Artinya, masyarakat dapat menikmati hasil hutan secara stabil sekaligus mendapat menciptakan lapangan kerja. Untuk mewujudkan proses pengelolaan hutan produksi lestari yang bertujuan untuk menjaga hutan dan segala fungsinya agar tetap terjaga kelestariannya dan keproduktifannya, ada 5 aspek yang harus dipenuhi dan disediakan dalam kegiatan tersebut. Yang pertama yaitu aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan, yaitu berupa kemantapan dan kepastian hukum dalam pengendalian, perencanaan, pengelolaan yang telah disahkan secara yuridis atau menurut hukum. Yang kedua, aspek kesinambungan produksi, yaitu penempatan sistem silvikultur yang sesuai dengan kondisi hutan. Yang ketiga, aspek konservasi, ekologi dan lingkungannya, itu adanya dokumen rencana pengelolaan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan, serta anggaran pelaksanaan sesuai analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Yang keempat yaitu aspek manfaat ekonomi, sosial dan budaya, yaitu penyediaan kemampuan sumber daya manusia untuk pengelolaan hutan produksi secara lestari. Yang kelima yaitu aspek kelembagaan, yaitu ketentuan dari Kementerian Kehutanan dan organisasi perusahaan atau HPH, hak pengusahaan hutan untuk tersedianya tenaga profesional secara nyata. Mengapa PHPL penting untuk diterapkan? Pentingnya sertifikasi PHPL bagi pembentukan usaha kehutanan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemerintah mensyaratkan unit pengelolaan hutan dan industri memenuhi minimum requirement standar PHPL. Yang kedua, pasar internasional Green Buyers mensyaratkan produk kehutanan yang ramah sosial dan lingkungan. Yang ketiga, tekanan lembaga keuangan terhadap para investor untuk membangun green image. Yang keempat, jaminan pasar bagi produsen produk kehutanan ramah sosial dan lingkungan. Yang kelima, mengurangi resiko dampak sosial dan lingkungan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir adalah memperbaiki dan meningkatkan kinerja unit pengelolaan.
Kriteria dan indikator pengelolaan hutan produksi lestari. Untuk mengukur kinerja pengelola pedoman penilaian. Standar dan pedoman penilaian ini selanjutnya digunakan untuk proses penilaian kerja PHPL oleh lembaga penilai atau asesor yang independen. Proses penilaian tersebut lebih dikenal sebagai sertifikasi, di mana unit pengelola hutan yang lulus proses penilaian akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti pengakuan telah melakukan PHL. Pada nyatanya, peraturan perundang-undangan yang membahas dan menjelaskan mengenai prinsip pengelolaan hutan produksi secara lestari telah mulai diterbitkan sejak tahun 1993 dan perubahan hingga saat ini. Saat ini sudah ada beberapa standar dan pedoman penilaian kerja pengelolaan hutan produksi lestari yang bersifat wajib atau mandatori, yang berasal dari pemerintah maupun yang bersifat sukarela atau voluntary. Untuk yang bersifat wajib atau mandatori diatur melalui peraturan pemerintah, peraturan Menteri Kehutanan, dan peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, yang selanjutnya telah dirubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2008. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P38 atau Menhut 2/2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Menhut 2/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P38 Menhut 2/2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin dan atau pada hutan hak. Yang keempat, Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P8 Nomor 6 BPPH 2011 tentang standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kerja pengelolaan hutan lestari atau PHPL dan verifikasi legalitas kayu atau VLA. Lembaga pedoman untuk verifikasi legalitas kayu yang bersifat sukarela. Yang pertama yaitu diantaranya adalah Standard Verification of Legal Origin atau VLO dan Verification of Legal Compliance atau VLC. Sedangkan lembaga pengelolaan hutan produksi lestari yang bersifat sukarela diantaranya adalah Standar Lembaga Ekolabel Indonesia atau LEI, yaitu lembaga yang mengembangkan sistem dan standar sertifikasi untuk hutan alam, hutan tanaman, dan pengelolaan hutan masyarakat atau Community Based Forest Management, di mana lembaga ini telah berkembang dan memiliki standar sertifikasi yang dapat dipilih oleh pengelola berdasarkan dengan tipe hutan yang dikelola yang berlaku di Indonesia. Contohnya seperti sertifikasi pengelolaan hutan alam produksi lestari atau PHA-PL, sertifikasi pengelolaan hutan tanaman lestari atau PHTL, dan sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari atau PHBML. Sertifikasi lacak bala yang diperuntukkan bagi industri pengelolaan hasil hutan kayu, dan sertifikasi bertahap yang diperuntukkan bagi unit pengelola hutan dan komitmen memperbaiki kinerja pengelolaan hutan. Dan standar Forest Stewardship Council atau FSC, yaitu lembaga yang dikembangkan untuk mendorong kinerja yang bertanggung jawab bagi pengelolaan hutan di seluruh dunia.
FSC memberikan kepastian bahwa produk yang digunakan berasal dari hutan yang dikelola dengan baik dan memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi. Lembaga ini telah mengembangkan jenis sistem sertifikasi contohnya yaitu Forest Management Certification atau disebut juga dengan sertifikat pengelolaan hutan yang memastikan bahwa kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pengelola konsesi atau pemilik lahan dalam memenuhi standar pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, yaitu berkeseimbangan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang kedua yaitu Chain of Custody Certification atau disebut dengan sertifikasi layak wala, berlaku untuk produsen, prosesor, dan penghasil hutan bersertifikat FSC yang memastikan bahwa kayu yang digunakan berasal dari hutan yang bersertifikat FSC. Penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari terdiri atau tergantung atas beberapa standar penilaian, yaitu yang pertama, pemegang IUPHKHA atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam. Yang kedua, pemegang IUPHKHT izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan dalam hutan tanaman, serta pemegang IUPHK-RE izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam. Penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak dapat dijelaskan melalui tabel yang tertera sebagai berikut. Yang pertama itu prasyarat. Indikatornya yang pertama A, kepastian kawasan pemegang izin dan pemegang hak pengelolaan. Kedua, komitmen pemegang izin. Ketiga, jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan, implementasi, penelitian, pendidikan, dan latihan. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi, dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian kegiatan IUPHKHA, REHT, pemegang hak pengelolaan. Selanjutnya, persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau padiatapa. Betul. Yang kedua, kesinambungan produksi. Indikatornya itu penataan area kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari, tingkatan pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap ekosistem. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silviculture untuk menjamin regenerasi hutan. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk memanfaatkan hutan. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan atau pemanenan atau pemanfaatan pada area kerjanya. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dan pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Yang ketiga, aspek ekologi. Indikatornya adalah yang pertama, keberadaan kondisi kawasan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan, perlindungan dan pengaman hutan, pengelolaan dan pemanfaatan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik. Pengelolaan flora untuk yang pertama itu luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. Yang kedua, perlindungan terhadap spesies flora dilindungi atau jarang atau langka, terancam punah, dan endemik. Pengelolaan fauna yang pertama yaitu luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu atau bagian yang tidak dirusak.
perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi atau jarang, langka, terancam punah, dan endemik. Aspek sosial. Kejelasan destinasi kawasan operasional perusahaan atau pemilik izin dengan kawasan masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat. Implementasi tanggung jawab sosial perundangan yang berlaku. Yang ketiga, ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal, perlindungan, pengembangan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Adapun pedoman dalam pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari mencakup beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan penilaian. Kegiatan penilaian mencakup yang pertama permohonan penilaian, perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaksanaan penilaian, penentuan nilai akhir kinerja. Yang kedua pelaporan, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat penerbitan sertifikat, yang keempat penyelidikan atau pemeriksaan. Selanjutnya resertifikasi atau pembaruan sertifikat, audit khusus, pembukuan dan pencobaan tes PHPL atau sertifikat PHPL, transfer sertifikasi dan pedoman lainnya. Sistem sertifikasi bertahap. Sistem sertifikasi bertahap merupakan instrumen yang menjembatani kesenjangan antara kondisi real di lapangan dengan standar yang harus dicapai dalam PHPL. Melalui pelaksanaan kegiatan secara terencana dan bertahap yang disusun bersama-sama dalam stakeholder kunci yang berkepentingan langsung dengan kegiatan pengelolaan suatu unit manajemen. Alur proses audit atau sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari. Yang pertama yaitu koordinasi dengan instansi kehutanan, Dinas Kehutanan atau B2HP sebelum penilaian lapangan. Sebelum penilaian lapangan, tim menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi audit yang akan dinilai. Selesai melaksanakan penilaian lapangan, tim melaporkan bahwa penilaian lapangan telah selesai dan menyampaikan kebutuhan informasi yang kurang. Yang kedua yaitu konsultasi publik. Alur proses audit atau sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari atau PHPL. Yang pertama itu pengumuman 14 hari sebelum audit dilaksanakan. Yang pertama yaitu koordinasi dengan instansi kehutanan. Dinas Kehutanan dan BP2HP sebelum penilaian lapangan, tim menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi audit yang akan dinilai. Selesai melaksanakan penilaian lapangan, tim melaporkan bahwa penilaian lapangan telah selesai dan menyampaikan kebutuhan informasi yang kurang lengkap. Selanjutnya yaitu konsultasi publik. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang secara langsung terkena dampak kegiatan audit dan pihak terkait lainnya, termasuk di dalamnya instansi yang membidangi kehutanan di kabupaten dan pemantau independen. Konsultasi publik didokumentasikan dalam bentuk edaran disertai dengan daftar hadir. Yang ketiga yaitu pertemuan pembukaan dengan audit. Yang pertama, memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur penilaian, perwakilan manajemen, berita acara, dan daftar hadir. Yang selanjutnya yaitu verifikasi dokumen dan observasi lapangan. Yang pertama, untuk menyimpan, mempelajari data dan dokumen audit dan menganalisis kriteria dan indikator yang ditetapkan. Selanjutnya, menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
dilakukan selambat-lambatnya selama 21 hari kalender. Selanjutnya yaitu pertemuan penutupan, pemaparan hasil penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Selanjutnya berita acara dan daftar harian. Kemudian pelaporan hasil dan penilaian dan pengambilan keputusan, penyampaian data dan dokumen audit yang belum lengkap, pembuatan laporan, pengambilan keputusan, dan penyampaian hasil keputusan penilaian selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak pertemuan penutupan. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu penerbitan sertifikat PHPL untuk yang lulus. Yang pertama, hasil keputusan penilaian diumumkan selambat-lambatnya 49 hari kalender terhitung sejak dimulainya pelaksanaan penilaian dan observasi lapangan. Yang kedua, apabila terdapat banding, hasil keputusan penilaian diumumkan selambat-lambatnya 69 hari kalender terhitung dimulainya pelaksanaan penilaian dan observasi lapangan. Untuk yang tidak lulus audit, kemudian dilakukan banding. Yang pertama, 14 hari kalender kesempatan bagi audit menyampaikan banding sejak disampaikan keputusan hasil penilaian. Yang kedua, penyelesaian banding 20 hari kalender sejak diterimanya laporan banding. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang standar dan pedoman penilaian PHPL. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan tadi adalah untuk mencapai tujuan PHPL diperlukan sistem pengelolaan hutan produksi yang menjamin kelestarian hutan produksi, fungsi ekologi, dan fungsi struktur. Sertifikasi PHPL bagi pemilik uji usaha kehutanan juga sangat penting dalam perjalanannya pengelolaan hutan produksi yang menjamin kelestarian. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang standar dan pedoman penilaian pengelolaan hutan produksi. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Bila